kalau menyamakan persepsi itu saya kira tidak sulit bicara Pancasila. Karena sejarahnya jelas, sejarah tokohnya sejarah substansinya jelas, sejarah filsafatnya jelas, kemudian dasar tujuannya juga jelas. Bagaimana dasar negara kemudian menjadi konstitusi itu sampai ke dekret presiden itu runtun sekali. Yang semuanya adalah demi kebersamaan bangsa ini. Nah, mengenai hal-hal yang terkait dengan Pancasila yang di 18 Agustus di dalam kita memahami itu memang saling kait-mengkait yang tidak terpisahkan, dan di situ tidak ada unsur komunis. Itu gini, waktu itu yang ada di BPUPK itu adalah orang-orang yang kooperatif dengan Jepang. Ya. Kekuatan komunis itu di luar. PKI golongan kiri itu tidak mau kerjasama dengan Jepang. Di sini hanya kekuatan nasionalis dan kekuatan ulama. Jadi tidak ada yang namanya paham-paham kiri, komunis itu tidak ada di BPUPK. Di Panitia 9 waktu itu dengan ulama dan nasionalis. Kemudian di PPKI juga ulama dan nasionalis. Jadi justru yang ada di sini, yang ada di draft RUU BPIP ini akomodasi terhadap semua hal yang disampaikan oleh MUI, oleh NU, oleh Muhammadiyah, ya, oleh teman-teman dari 212, ya, TAP MPRS nomor 16/966 tentang pelarangan PKS dan komunisme. Sudah masuk. Itu sudah dimasukkan, ya. Kemudian semua masuk, bahkan judulnya aja sudah bukan HIP, ya, BPIP. Jadi dan ini hanya penguatan lembaga. Jadi maksud saya bahwa kalau tentang Pancasila saya sepakat sama Pak Haikal, tidak ada kata mundur. Karena ini soal tadi sama-sama fondasi bangsa. Dan bagaimana Pancasila tidak tertinggal di dalam perkembangan era teknologi, era liberalisme, era hedonisme, era ideologi ekstrem trans. Ini harus bareng-bareng kita sepakati supaya bangsa ini nggak pecah. Jadi ada potensi-potensi desintegrasi bangsa yang menguat dan ada intinya BPIP ini akan terus lanjut ya. BPIP untuk nanti termasuk dari Pak Haikal dan kawan-kawan itu, ya kalau mau bicara soal Pancasila di era kekinian dan di era ke depan ya di BPIP hanya itu saja.